Halo sobat online dimanapun kalian berada, kembali lagi ke channel gue, ada si Jasman. Di sini kita ada mocin lagi, mokit Cina ya. Ini kita masih main robot-robotan ya. Di sini lo bisa lihat nama robotnya God's Guardian Gawain. Ini skala 1:144 ya. Coba kita lihat. Kalau dari kemasannya sih dibanding sama yang GMS kemarin ini bagus banget ya. Ini dari di sini sih ada logonya nih, SNAA Supernova ya. Gue nggak tahu ya, ini bootleg juga sih. SNAA Supernova. Ini tapak sampingnya tuh ada inner frame ya, berarti ya kalau lihat dari gambar-gambarnya. Ini hasil jadinya keren banget. Coba kita bisa bikin kayak gini nggak ya? Dan ini ada contoh pose-posenya juga nih. Ya, yang gue lihat ini ada efek-efek ini ya, air thrust gitu lah. Ya, langsung aja kita buka. Bukanya di sebelah sini ya. Kita pakai apa nih? Inilah. Ini buka, ada potongan akrilik lumayan. Kita buka isinya kayak gimana. Kalau dari kemasannya sih lebih wah ya dibanding yang kemarin kita beli. Siapa itu dari GMS. Wih, apa nih? Oh enggak deh, cuma ikan aja. Oke, kayaknya banyak ya dibandingkan yang terakhir. Kita tuh yang fighter kemarin itu kecil banget. Ini ada banyak part-partnya ya, ada banyak runnernya ya. Ini kalau kita lihat nih, ini untuk yang efek air thrusternya nih. Nah, kita taruh mana taruhnya? Kita ada ini sih, gua ada apa? Ada runner stand. Gue biasa buat HG nih ya, ABC, karena yang D nya itu palingan yang kecil-kecil atau buat join-joinnya. Nah, ditaruh gitu, cuma ya kayaknya nggak perlu karena kita nanti langsung kita siangin semuanya ya. Disiangin semua runnernya, kita masukin ke dalam box. Nah, ini ada satu. Ini warnanya juga udah bagus, plastiknya juga udah oke kayaknya nih ya. Ini masih kayak agak ember sih yang birunya. Dua, ini sampai E ya, ada E, runner E. 2, 3, 4, 5. 5 ini ada inner frame sama ini buat kaki-kaki tuh, kayak kaki-kaki sama senjata. Kalau ini ke tangan nih, ke tangan sama tangan ya, lebih ke tangan sih ini. Nah, ini body sama ini armornya lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 runner ya. Dan ini kita dapet, ini water slide decalnya dapat juga ya. Ini kemasannya bagus ya, di plastik yang ini lebih rapi daripada yang sebelumnya. Dan ini tabloidnya keren alias kitabnya ya. Ini kayak majalah sob ya, ada halaman-halamannya ini, keren ya. Bahannya juga agak lumayan ya, walaupun harganya itu emang 2 kali lipat dari HG bootleg biasa. Ya nggak nyampe 2 kali sih, gue beli nggak nyampe ya 200-an lah. Ini dia nih, ini kualitasnya agak lumayan sih ya, dari kitab-kitabnya ini ya, dibanding yang sebelumnya nih. Gue ada ini ya, ada si GMS ini yang RX178 MK2 ya, dia cuma selembar ditekuk-tekuk
apalagi yang ini nih, udah kayak pamflet ya, yang dummy 1:133 ya. Kalau yang ini sih top banget lah ini ya, kayak majalah. Di sini juga ada detail-detailnya walaupun tulisan Cina ya. Nah ini ada potongan buat ini, ada sedikit kayaknya sini ngasih tahu nih untuk aware sama noob marknya ya. Jadi ketika pemasangan itu jangan sampai ada sisa ya, dan menghalangi antara dua parts yang nempel gitu. Mesti harus benar-benar bersih sih. Itu kalau yang gue tangkep ya. Ya kalau itu sih masih pakai logik umum aja lah, itu mah common sense ya. Jadi itu dia. Sekarang kita akan siangin satu persatu, mulai dari A sampai atas dari sini. Ini oh ini A, B ini A sama B. Ini F, waduh, A, F. Ini harusnya C ya, bener nggak? C betul. A, B jadi sekecil ini ya, ini C. Dan ini G, I, E, I, G, E-nya H sama E misah ya. Pokoknya kecil lah ini. Ntar kita atur aja sih ya. Oke. Dan ini sih beningnya mantep banget sih ini ya. Ini yang buat ini nih, apa nih, air thruster ya, efeknya biar ada efek gedenya ya. Oke, sekarang kita akan siapin dulu untuk motongin tiap runnernya. Oke, lanjut untuk merakit gawai ini. Kita ada sedikit metode khusus kalau gue ya. Jadi biasanya orang itu akan rakit langsung per part dari si dalamnya. Mereka ambil beberapa part untuk membentuk, misalkan kepala dia ngambil dari beberapa runner yang terpisah. Sedangkan untuk yang gua pakai, gua akan sortir langsung. Jadi kita langsung potongin langsung dari semua runnernya, mulai dari A sampai I atau berapa gitu ya, runner berapa itu kita tempatkan ke dalam box yang terpisah. Jadi dari situ nanti kita nggak usah bolak-balik gonta-ganti runner untuk merakit part dari si gundamnya. Jadi kita cukup pegang cutter pen sama amplas lah buat ngilangin loop marknya. Jadi kita nggak perlu bolak-balik taruh nipper, ambil nipper, ganti runner segala macem. Itu menurut gue sih nggak efisien ya, kurang efektif. Jadi kita akan coba pakai box ya. Jadi gue pakai box kayak gini ya. Jadi kalau dalam satu runner itu partnya banyak atau besar-besar masih bisa ketampung ya. Di sini gue kasih label untuk boxnya itu dari A, B, C, D dan selanjutnya ya, sesuai dari runner nanti kita potongin akan masuk ke sini. Jadi langsung aja kita potongin pakai nipper. Jadi nipper ini dipakai cuma buat sekali aja ya, buat nyangin semua si edisian. Jadi kita buat motong semua dari runner ya, bagian-bagian runnernya kita potongin part-partnya, lalu kita tempatkan sesuai runnernya ya. Jadi tinggal kita mau ngambil part berapa dari runner apa, itu tinggal ngambil langsung dari dalam box. Kelebihannya ya itu lebih efisien, kita nggak bolak-balik ngambil runner, potong,
taruh, dirakit, terus ambil runner yang lain, ambil nippernya lagi, rakit ya, bolak-balik ribet. Itu kelebihannya, efektifnya kita dari pakai box mungkin skip ya, maksudnya kita melewatkan karena semuanya sudah terpotong lebih dulu, jadi nggak perlu kita bolak-balik pakai stand runner lah, ngatur dari runnernya, urutan runnernya, terus potong-potongin pakai nipper dan balik lagi ke cutter pen untuk bersihin lemak segala macamnya. Nah, kekurangannya tentu akan kesulitan bagi kalian yang kurang begitu mengenali jenis dari tiap partsnya ya, karena pasti di dalam box itu kan numpuk nih satu runner itu, misalkan dari runner A1 dan A2 dalam satu ya, kalau gua itu bagian-bagiannya itu kalian harus pandai-pandai ngelihat dari yang sudah terpotong gitu Pak, itu di mana gitu. Cuma kalau udah terbiasa, kalian pasti akan dengan mudah lah bisa mengenali part yang diinginkan ya, berdasarkan dari buku manualnya. Jadi sekarang saatnya kita begadang, kita potongin runner dari gawai ini. Yuk, sampai jumpa. Kita langsung ke next. Kita langsung ke step selanjutnya. Oke? Oke, ini dia sob hasilnya ya. Hasil pertama, inner frame-nya sudah jadi ada. Ya, ini torso, tangan kiri kanan, dan ini crotch-nya, ada spinggul ya. Sini baru inner frame-nya aja. Artikulasinya lumayan ya. Nah, ini udah ada double joint. Jadi keren sih kalau ini bisa digerakin ya. Kita pasang ya tangan kanannya dulu ya. Agak lumayan juga ya, karena banyak part yang kecil-kecil, jadi lumayan di ujung jari pada memerah. Nah, ini kerennya ini, nah ini bisa maju. Nah, artikulasi bisa maju, bahunya atas, maju, dan muter 160 derajat kalau nggak kehalang ya. Terus satu lagi, ini udah double joint, lumayan lah ya, walaupun nggak nempel-nempel banget, tapi untuk tangan sih kondisinya udah bagus ya. Ini untuk leher ya,
bisa sih sampai ke ini, tapi nggak bisa agak keluar ya, nggak bisa dicabut. Untuk torsonya bisa nunduk banget kayak gini ya. Cuman dia agak keras nih, nggak bisa tegak banget ya di sini nih. Di sininya ada yang ketahan, jadi agak mungkuk dia posisinya. Oke, next kita pasang crotchnya. Crotchnya ini bisa ada keluar lagi, jadi makin tinggi ya sob ya. Ada 2 populasi ya. Ini bisa tinggi, diangkat, lalu bisa seperti ini ya. Jadi benar-benar lentur sih ini kalau dari badannya ya. Badannya lumayan banyak. Untuk kakinya kita coba pasang kakinya. Nah, ini dia kakinya, masih ada inner frame ya, belum ada frame luarnya. Bisa splitnya lebih ke atas ya, ke dalamnya seperti ini, bisa muter 360 derajat. Lalu gerakan ke depannya juga sama, bisa tinggi, bisa segini. Ke belakangnya juga mentok ya, karena masih inner frame doang. Untuk lututnya sudah ada double joint, jadi sejauh ini ya lututnya. Oke, lalu di sini yang keren nih ada artikulasi ya. Kalau ini bisa muter 360 derajat ke samping kiri kanannya, nggak terlalu jauh. Dan ini di ujung kakinya ada artikulasinya ya, tapi dia ke samping kiri kanannya agak kurang sih. Oke, udah jadi untuk inner frame-nya. Experience gue untuk pasang ini agak lumayan menantang ya sob. Jadi banyak part yang sangat kecil-kecil ya, kecil-kecil banget. Jadi mau nggak mau kadang untuk bersihin loopnya itu agak kerepotan ya. Loop mark kayak gini sama banyak sisa-sisanya ini nih, agak sulit ya dijangkau, walau dengan cutter pen yang sudah lumayan kecil ujungnya ya, tetap masih harus hati-hati ya. Oke, sekarang lanjut kita pasang untuk armornya ya. Oke sob, jadi ini hasil akhirnya ya, final formnya. Ini dia Mochin kalau udah dipasang ya. Jadi ini bukan Gundam ya sob, beda lini. Ini dari brand Supernova, itu Mokit dari Cina. Ini dia hasil setelah kita gabungin semua ya, dari ininya, dan juga ada ini air thrusternya keren ya, jadi kayak kupu-kupu. Ini efek ini ya, tekanan udara ya, air pressure, air thruster ya. Ini juga ada artikulasinya sob ya, dari backpacknya seperti ini, dari belakang. Ini kita belum pasang dekalnya ya, jadi selain
kasih lining bisa juga nih kalau mau. Udah ada water slide-nya juga, water slide DK untuk dipasang, tapi gue mau yang polos gini, keren aja ya. Jadi selain itu kita kelengkapannya yaitu sih cuma senjata sama ini ada alternate 3 pasang tangan alternate ya, alternate hand yang tadi udah lu lihat di foto ya, kayak gini ya, yang buat pose-pose unyu nipis gitu ya. Itu yang megang megang perangkat, iya betul, yang lainnya cuma begini doang ya, cuma gestur-gestur tangan aja ya. Jadi semuanya ada 3 pasang, ada 4 sama yang genggam ini ya. Ini kalau dari artikulasinya lumayan kokoh ya, cuma ini berat ya, kita pakai ininya tapi masih bisa berdiri tegak. Kalau diposein ya butuh waktu untuk balance ya, karena lebih berat di atas. Tapi cukup gampang walau dengan tapak kaki yang cukup kecil ya di sini ya. Tapak kaki sepatunya ya bisa dilihat di sini cukup kecil, tapi untuk berdiri itu nggak sulit-sulit amat ya. Ini apa sih, kalau dari Supernova itu ada BE apa ya, Beyond Expectation atau apa gitu. Dia kelasnya sama kayak si di Gundam itu apa ya, Real Grade ya, RG, karena ini skalanya juga 1:144. Nah ini untuk ininya ya apa, untuk senjatanya ini ada 2, ada satu ini blade dan ini ada rifle ya. Rifle ini bisa dipanjangin. Nah, panjangin selain ini apa? Mana ya? Ini ada rifle ya, bisa dipegang ya. Dia model megangnya gini sih. Megangnya kayak machine gun ya. Begini sih ya, kalau begini juga boleh, cuman berat ya. Tapi emang lebih keren itu digabungin sih, ditekuk ini, dijadiin apa, disatuin gitu. Nah jadi keren ya, jadi pedang gini ya. Pedang bisa jadi lepas. Gue baru ini sih suka banget sama yang gear partnya ya sob ya. Jadi kesannya gimana ya, ada perpaduan warna gitu tanpa kita repaint, juga ada gabungan warnanya juga udah cakep sih ini. Dan ini untuk apa, shieldnya dia kita pakainya yang ada 2 pegangan sih, 2 pegangan ya. Yang satu bisa dipegang begini apa, dimasukin ke genggaman ya, digenggam seperti ini, atau dipasang di sisi lengannya ya, sisi lengannya. Dan ini air duster juga bisa kita copot ya. Jadi udah simple ya, dan gue suka ini slim ya. Dan juga ini bahunya yang gue suka nih, bisa maju ke depan ya, bisa begini. Ashley, look at me ya. Dan badan ini juga apa, dari apa, panggulnya itu bisa dibikin lebih tinggi. Jadi untuk apa, artikulasinya itu lebih fleksibel sih dia. Dan ini lumayan agak seret, tapi gue sejauh ini sih aman ya. Gue udah coba pose-posein, belajar, karena gue juga udah lama nih nggak main robot-robotan. Jadi buat di pose-pose ini tuh artikulasinya agak seret, tapi tidak apa,
tidak takut patah sih kalau gue ya. Cuma yang rawan copot ini nih, karena ini kunciannya ini banget, apa cuma nempel gitu aja sih kunciannya, jadi bisa gampang lepas ya. Soalnya kalau terlalu ekstrim di bagian bahu sini dengan armor bahunya itu suka nempel, dia suka ya ada kontak lah, kontak itu kalah pasti dia copot. Ya masih mendingan copot sih daripada patah. Tapi kalau kita artikulasiinnya yang masih ya nggak terlalu ekstrim ya, yang masih kalem-kalem aja ya, itu sih sebenarnya nggak ganggu ya, nggak ganggu. Nah, hasilnya saat masang sih gue nggak ada kesulitan ya, snap fitnya juga enak, selama dengan catatan ya lu mesti ketika motongin dari runner itu kan ada sisa-sisa noob marknya tuh. Nah itu harus bener-bener rata ya, jangan ada yang tersisa sama sekali. Kalau lu udah pastiin itunya bersih dari noob mark itu, jadi masang apa-apa juga fit, pokoknya sampai lah. Dan gue sempet hilang untuk bagian mata nih, kecil banget ya, tapi gue lihat ternyata dari orang-orang ngomong katanya ada spare-nya yang warna kuning di runner H. Bener, ini ada spare untuk matanya ya. Itu aja sih kayaknya nih, gue masih dari tadi ya di meja nih, dari hari Minggu ya, selama pengerjaan ini nongkrong terus di meja. Suka banget gue ya. Yang di belakang itu GMS keren, tapi ini lebih keren sih ya. Gak tahu kenapa ini walaupun bukan Gundam tapi gue suka banget. Dan gue ngarep sih masih kedepannya lebih banyak ya robot-robot kayak begini ya, mokit-mokit robot, nggak mesti dari Gundam, jadi sebagai alternate. Karena Gundam juga harganya udah mulai naik jauh deh dari terakhir gue main itu pas yang ini HGBO, High Grade Blood Orphan keluar tuh, si Barbatos terakhir gue beli. Sekarang harganya udah 2 kali lipatnya ya. Jadi ya solusinya sih ya, gue sih nggak fanboys Bandai banget ya, gue emang suka tapi gue lebih suka tantangan ketika ngerakit ya. Dari bootleg gitu emang kualitasnya nggak sebagus Bandai, tapi ya keseruannya sih. Jadi kalau ada kendala apa yang harus kita benerin gitu, mungkin dari amplas, apalagi banyak banget stretch mark tuh ya lumayan. Kalau lagi nganggur bengong kan bisa sambil gosok-gosok ya, polish ya di amplas ya, karena itu kan butuh waktu tuh untuk ngamplas dari yang kasar sampai di polish ya ke super fine segala macam, itu kan butuh proses tuh. Nah di situ kadang serunya gitu kalau gue sih ya. Jadi nggak cuma ketika hasil akhirnya kita lihat oke, bagus, tapi prosesnya juga ngaruh sih kalau di gua. Ini berarti kit ketiga kita di bulan ini ya. Baru main gue langsung hilaf udah ada 3 kit ya. Sejauh ini sih gue usahain jangan sampai ada backlog kayak Sultan ya. Kalau gue pasti langsung gue kerjain karena banyak gabutnya. Kalau kedepannya gue nanti pengen bikin sih, maksud gue hangar yang cukup gede. Jadi ntar untuk seperti ini ya, jadi untuk majangnya itu lebih enak gitu bareng-bareng dalam satu hangar ya, satu hangar lah pokoknya kayak bengkel robot lah. Jadi dari bengkel-bengkel motor kita sekarang pindah ke bengkel robot dulu untuk sementara ya, karena belum ada motor-motor baru lagi yang muncul di permukaan. Bukannya muncul ya karena nggak ada motornya, tapi nggak ada yang murah, belum ada. Seperti biasa kita kaum kere-hore ya, jadi dengan budget yang minim kita masih bisa punya hobi ya. Jadi hobi itu nggak mesti
ngeluarin duit banyak juga ya, selama kita masih ada usaha gitu ya, apapun jadilah. Oke, gue rasa cukup untuk video kita kali ini. Terima kasih buat sobat-sobat yang udah subscribe channel gue, dan jangan lupa pantau terus, dan kalau lu suka sama video gue tolong bantu like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.